Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila dari kelas 3C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti MPKM di Universitas Juanda Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh Ibu Mika SHMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sifat hukum. Lalu yang kedua, pembagian hukum pidana. Yang ketiga, dasar hukum berlakunya KUHP di Indonesia. Hukum pidana itu sendiri menurut bahasa Belanda yaitu strafrecht dan menurut bahasa Inggris yaitu criminal law. Nah, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan warga negara dengan warga negara, dengan negara dengan mengutamakan kepentingan umum. Nah, lalu contohnya itu yaitu pasal 344 KUHP, barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan sungguhan hati diancam dengan pidana paling lama penjara selama 12 tahun. Lalu hukum pidana sama dengan hukum publik, yang dimana sifat hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum publik dan hukum privat. Yang pertama hukum publik artinya hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara, mengatur negara dengan bagian-bagiannya dengan mengutamakan kepentingan publik. Lalu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, antar orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan mengutamakan kepentingan perseorangan. Nah, contoh hukum publik yaitu hukum pidana. Lalu contoh hukum privat, hukum perdata. Bagian hukum pidana dibagi menjadi dua. Ada hukum pidana dalam arti objektif atau ius poenale. Yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif yaitu ius poenendi. Nah, hukum pidana dalam arti objektif yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana, lalu orang yang dapat dipidana, ancaman pidana yang dapat dijatuhi oleh hakim. Lalu dibagi menjadi dua, hukum pidana material, hukum pidana, dan hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana. Lalu hukum pidana material, hukum pidana adalah hukum pidana umum, sumber utamanya adalah KUHP, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Hukum pidana khususnya yaitu hukum pidana untuk orang tertentu atau untuk hal tertentu. Misalnya KUHP militer, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, hukum acara pidana umum, sumbernya KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu hukum acara pidana untuk semua tindak pidana kecuali tentuan lain. Nah, hukum acara pidana khusus yaitu hukum acara pidana untuk tindak pidana tertentu. Misalnya hukum acara pidana militer atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Nah, yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif atau ius poenendi, yaitu hak negara untuk menjatuhkan pidana. Yang kedua, hak menetapkan perbuatan yang dapat dipidana seperti DPR dan pemerintah. Ketiga, menjalankan undang-undang yaitu hakim, melaksanakan pidana, lapas. Nah, berdasar hukum berlakunya KUHP di Indonesia, yang pertama KUHP WVSNI, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Belanda, dan juga Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. Yang ketiga, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Itu hukum WVSNI adalah Pasal 2, Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Belum diadakan yang baru atau redaksi sebelum amandemen. Yang kedua, Pasal 1, Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Lalu yang ketiga, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, semua badan negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan belum ada yang baru. Lalu Perpres nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 untuk ketertiban masyarakat berdasarkan atas aturan peralihan Undang-Undang 1945. Berdasarkan KUHP, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.